Life is in very, very, very grave danger. I have 3 days. They're giving me 3 days to live. 3 days. If you don't do anything, I'm finished. I'm dead. They will kill me. But the people who are doing the liberating are the same people that held you captive. The same individuals. I mean, I see them on video. I go, oh, that's Abu Hamza. There he is. Wait, you've actually seen on video people in Damascus who are now in control of Syria that held you and tortured you? Yes. Yes. I mean, the victory, the people who are in charge of the nation right now, you know, when I knew them, they were terrorists and sadists. Benarkah HTS yang kini menjadi penguasa de facto di Suriah adalah teroris? Bukankah mereka pejuang yang membebaskan Suriah dari rezim jahat Bashar Assad? Apa yang dikatakan Theo Padnos bahwa kelompok yang menawannya, yakni Jabhat Nusra, atau yang kemudian berganti nama menjadi HTS sebagai teroris, sepenuhnya berdasarkan penilaian otoritas resmi. Sejumlah negara dan perserikatan bangsa-bangsa telah menetapkan Jabhat Nusra dan kemudian HTS sebagai organisasi teroris. Mengapa negara-negara itu menetapkan HTS sebagai organisasi teroris? Itu terutama karena HTS merupakan turunan dari kelompok Islamic State, IS, di Irak yang juga turunan dari Al-Qaeda. Namun, sejumlah peneliti berpendapat HTS telah berubah. HTS saat itu masih bernama Jabhat Nusrah, melepaskan diri dari ISIS pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi pada 2014. HTS juga menolak hubungan dengan Al-Qaeda pimpinan Ayman Zawahiri pada 2017. HTS bahkan memerangi keduanya. Bahkan, HTS mengingkari Abu Muhammad al-Maqdisi, ideolog salafisme jihadis kenamaan yang memiliki pengaruh luas di kalangan kelompok teroris seperti Al-Qaeda dan turunannya. Sejumlah negara kini mulai meninjau ulang penetapan HTS sebagai teroris. Amerika mulai meringankan sanksinya atas Suriah. Amerika juga menghapus sayembara $10 juta untuk penangkapan pemimpin HTS, Abu Muhammad al-Julani. Turki juga melakukan hal yang sama dengan Amerika, meskipun telah bekerja sama dengan HTS sejak 2017. Tidak seperti kebanyakan kelompok turunan Al-Qaeda, HTS melalui pemerintahan sipilnya di Idlib, SSG, menyediakan layanan-layanan publik kepada warga, sehingga berhasil menanamkan pengaruhnya dalam jalinan sosial masyarakat. Bagi Al-Julani, penerapan syariah adalah proyek pemerintahan komprehensif dan bukan hanya masalah melaksanakan hukuman pidana atau hudud. Pada Desember 2015, Al-Julani mulai menggunakan kata revolusi selain jihad dalam pesan-pesannya. Pada Agustus 2017, pejabat syariah HTS, Anas Al-Khattab, menulis sebuah risalah yang melegitimasi penggunaan istilah revolusi dan menolak Abu Muhammad al-Maqdisi yang telah mengkritik kelompok tersebut karena menggunakan kata revolusi.
Namun, tidak semua di kubu anti-Assad yang setuju dengan rencana pencabutan HTS dari daftar hitam teroris, terutama para aktivis revolusi. Mereka menuntut pengusutan dan pengadilan terhadap HTS atas kejahatan-kejahatannya di masa lalu. HTS misalnya merampas setidaknya 550 properti dari orang Kristen, termasuk rumah dan toko. Lebih buruk lagi, HTS memaksa orang-orang Druze dari desa-desa di wilayah Jabal al-Summaq di pedesaan Idlib Utara untuk menjadi Muslim Sunni. Pada Juni 2015, setidaknya 20 orang Druze dibantai dalam kasus perampasan tanah di desa Kalblauza. Selain itu, HTS juga merampas properti di desa Al-Fua dan Kefraya yang penduduknya adalah penganut Islam Syiah pada 2018. Menurut laporan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Maret 2021, terdapat 73 kasus penahanan terhadap para aktivis, jurnalis, dan pekerja media yang mengkritik HTS. Laporan tersebut juga mengidentifikasi 64 kasus orang yang dihilangkan secara paksa oleh HTS. Perlakuan HTS terhadap penduduk setempat telah memicu protes dan kritik oleh media. Yang paling terkenal adalah kasus Radio Fresh, sebuah stasiun radio yang dijalankan oleh aktivis lokal di kota Kafernabel yang didirikan pada 2013 setelah pemberontakan revolusioner. Pada Januari 2016, kelompok pendahulu HTS, Jabhat Nusrah, menyerbu fasilitas Radio Fresh atas dugaan kecenderungan sekuler dan dukungan terhadap orang-orang yang murtad. Hal ini mengakibatkan penangkapan terhadap pendiri Radio Fresh, Raid Fares dan Hadi Abdullah, serta stasiun radio tersebut tidak mengudara, peralatannya disita, dan arsip-arsipnya dimusnahkan. Sebagai konsekuensi Fares yang terus mengkritik HTS, Fares dan rekannya Hamud Junaid dibunuh oleh HTS pada November 2018. Kejahatan paling utama HTS adalah terhadap komunitas Alawi di Latakia, basis pendukung rezim Assad, dimulai pada 4 Agustus 2013 atau hari pertama Idul Fitri. Jabhat Nusrah, ISIS, dan kelompok jihadis Salafi lainnya memulai serangan terhadap pedesaan di Latakia. Serangan ini berlangsung hingga 18 Agustus 2013. Pada hari pertama serangan, menurut Human Rights Watch, 190 warga sipil dibantai saat kelompok-kelompok ini mengambil alih 10 desa. Kendali penuh HTS atas Provinsi Idlib juga melahirkan monopoli. Alih-alih memberikan kebebasan ekonomi kepada masyarakat lokal yang berusaha mencari nafkah, HTS justru semakin memonopoli berbagai sektor. HTS dan anggota-anggotanya mengendalikan sektor-sektor seperti energi melalui Watat Petroleum, perdagangan melalui perusahaan KAF dan Al-Shahba, telekomunikasi melalui perusahaan SG dan SYR Connect, media dan periklanan melalui Creative Inception. HTS juga menghancurkan pasar tradisional di Darat Iza, Aleppo, dan mengubahnya menjadi mal pusat perbelanjaan yang memicu protes warga lokal. Al-Julani dan HTS berhasil membedakan diri mereka dari Al-Qaeda dan ISIS. Namun, dalam sejumlah hal, mereka menjadi seperti rezim otoriter negara Arab lainnya. Kini, meskipun Al-Julani menjanjikan pemilu dalam 4 tahun, sejumlah pengamat mengkhawatirkan dominasi eksklusif orang-orang HTS dalam pemerintahan transisi dan militer Suriah.